Hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI terbaru, yaitu tahun sekarang berarti ya, yang baru kemarin dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Jadi kita sharing aja, biar kalian ada gambaran nanti sebenarnya soal seleksi SIMAK itu seperti apa. Tapi hari ini kakak cuma bahas matematika dasar ya, karena matematika di SIMAK ada dua. Untuk yang IPS cuma ada matematika dasar, tapi kalau yang IPA itu ada matematika dasar dan matematika saintek. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah nyoba-nyoba atau lihat soal-soal ujian SIMAK? Ada yang pernah nyoba? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi sharing aja ya, soal SIMAK itu sebenarnya kebanyakan materinya itu materi-materi kelas 10, 11 untuk matematika dasar. Kelas 12 paling satu atau dua soal. Jadi sebenarnya dari materi itu kalian udah dapat, tinggal gimana mengaplikasikannya di soal-soal SIMAK. Oke, kita coba lihat soal pertama. Udah muncul share screen kakak ya? Ada ya? Ya sudah Kak. Oke, itu soal yang pertama. Oke, nanti kita komunikasi dua arah aja. Jadi untuk nanti pembahasannya kita pelan-pelan kita bahas bareng-bareng. Dan kakak yakin sebenarnya kalian sudah pernah dan sudah paham materi yang dibahas. Contohnya di soal yang pertama ini ada persamaan, ada 3 bentuk. Jadi kalau di materi soal seperti ini masuk materi persamaan linear 3 variabel. Nah, ini kalau yang kalian ingat, ini materi kelas 10 ya, persamaan linear 3 variabel. Dan caranya sebenarnya simpel, yaitu tinggal pakai eliminasi ataupun substitusi. Masih ingat ya caranya? Eliminasi dan substitusi. Biasanya kalau di kelas 10 itu variabelnya ada yang pakai ABC, ada yang pakai X, Y, Z, dan seterusnya. Intinya sama. Kemudian langkah penyelesaiannya, kita hilangkan salah satu variabelnya. Usahakan lihat angkanya yang sudah sama dari tiga variabel yang ada. Di situ variabelnya ada X1, X2, dan X3 ya. Persamaan pertama X1-nya 1, persamaan keduanya X1-nya 2, terus yang bawah X1-nya 1. Dan kalau dilihat, di situ ada satu nilai koefisien variabel yang sudah sama, yaitu yang X2. Ini 2X2, ini juga 2X2, ini juga 2X2. Jadi kita hilangkan X2-nya supaya nggak perlu mengalihkan dengan bilangannya. Kita misal eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, persamaan 1 yang paling atas ya. X1 ditambah 2X2 ditambah X3 hasilnya sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua 2X2 dikurangi 2X1 ya. 2X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1. Oke, karena kita mau hilangkan variabel X2 yang koefisiennya udah sama, bisa langsung kita eliminasi. Tapi ingat, karena tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, maka kita jumlah. Sehingga yang X2-nya habis. Ini kalau dijumlahkan habis. 2 dikurangi 2 habis. Kemudian X1-nya, 1X1 tambah 2X1 berarti hasilnya 3X1. Kemudian X3-nya 1 tambah 3 berarti 4. 4X3. Hasilnya sama dengan 3. Dapatlah persamaan seperti ini. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan 4. Ini tadi 1, ini 2, ini 3. Oke, ini langkahnya masih sederhana, jadi kakak yakin masih paham ya sampai sini. Berikutnya kalian boleh pilih persamaan 1 dan 3 ataupun 2 dan 3 ya. Jangan pakai 1 dan 2 lagi nanti hasilnya.
Misal di sini kakak pakai 2 dan 3. 2 dan 3. Caranya sama, dieliminasi, berarti 2x1 dikurangi 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 1, kemudian persamaan berikutnya x1 ditambah 2x2 ditambah, nah ini ada bagian yang masih ada variabel lain yaitu a kuadrat min 3, tapi nggak usah bingung, cukup ditulis saja seperti ini. Terus ditambah, ini hasilnya sama dengan a. Kemudian prinsipnya sama, kita hilangkan x2. Ingat kalau persamaan linear 3 variabel, di langkah pertama dan kedua harus sama-sama menghilangkan variabel yang sama. Kalau di sini x2 berarti yang kedua juga harus hilangkan x2. Nggak boleh x1 ataupun x3, nanti nggak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Intinya di situ. Kemudian sama ya, kita jumlahkan, x2-nya habis. Terus x1-nya ditambah, hasilnya 3x1. Kemudian yang belakang, x3-nya ada 3, yang bawah a kuadrat min 3. Kalau ditambah kan 3-nya habis, 3 dikurangi 3, jadi tinggal sisa a kuadrat x3, seperti ini. Karena 3-nya habis, 3 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 1 ditambah a. Nah, kita dapatkan persamaan berikutnya. Sekarang variabelnya tinggal ada 2, yaitu x1 dan x3. Kita anggap sebagai persamaan 5. Nah, berikutnya sama ya, kita eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Kita hilangkan x1-nya. Oke, di sebelah sini. Persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 nilainya x1 ditambah 4x3 hasilnya sama dengan 3. Kemudian 3x1 ditambah a kuadrat x3 sama dengan 1 plus a. Terus kita eliminasi, karena x1-nya variabelnya sama dan koefisiennya sama, tandanya sama, berarti dikurang. Sehingga x1-nya habis. Terus kalau dikurang, jadi x3-nya berarti 4 min a kuadrat. X3 hasilnya sama dengan, ini dikurang ya, berarti berapa ini? 2 min a. Terus kalau 4 min a kuadratnya dipindah ruas, didapatkan x3 sama dengan 2 min a dibagi 4 min a kuadrat, seperti ini. Nah, berikutnya masih ingat pemfaktoran bentuk sekawan? Bentuk 4 min a kuadrat itu bisa difaktorkan. Ada ingat nggak? Coba hasil pemfaktorannya gimana? Silakan. 2 plus A dikali 2 min A. Nah, betul sekali. Jadi itu salah satu prinsip pemfaktoran yang paling sering dipakai di soal-soal entah itu TBK ataupun SIMAK. Yaitu pemfaktoran bentuk A kuadrat min B kuadrat. Kakak tulis di sini. Jadi kalau ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, bisa difaktorkan jadi A plus B kali A min B. Nah, di situ A-nya berarti 4 itu kan 2 kuadrat. Jadi nanti pemfaktorannya jadi 2 plus A kali 2 min A. Nah, 2 min A-nya sama, bisa dicoret. Sehingga terakhir kita dapatkan nilai X3-nya sama dengan 1 per 2 plus A. Nah, langkahnya sebenarnya udah selesai sampai sini. Nah, tapi untuk soal SIMAK biasanya yang ditanya itu agak beda, yaitu nilai A agar sistem persamaan di bawah ini memiliki banyak solusi. Artinya gini, misal ya, kalau A-nya 0, berarti kan X3-nya setengah. Kalau A-nya 1, X3-nya sepertiga, dan seterusnya. Jadi berapapun nilai A, itu kebanyakan akan menghasilkan 1 buah nilai X3. Nah, kecuali ada satu nilai A yang dia menyebabkan banyak solusi, yaitu saat nilai A-nya sama dengan 0.
negatif 2. Kenapa? Karena di pembagian itu kan penyebut nggak boleh 0. Jadi sebenarnya ini mengarahnya ke syarat akar. Jadi nilai 2 plus A itu nggak boleh 0. Tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya nggak boleh sama dengan negatif 2. Nah, istilah lainnya, kenapa A-nya nggak boleh negatif 2? Karena kalau A-nya negatif 2, itu nanti jawaban X-nya akan ada banyak solusi. Jadi, jawabannya adalah nilai A-nya sama dengan negatif 2. Yang A. Oke, itu materi pertama. Yang keluar ternyata di tahun ini di soal simak matematika dasar adalah persamaan linear 3 variabel. Dan itu materi kelas 10. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini kalau di screenshot, Kak. Oke, boleh. Bentar ya. Oke, silakan. Pak, mau nanya satu deh, Pak. Boleh, silakan. Itu berarti kalau misalnya A kan tidak terdefinisikan kan kalau yang min 2 itu. Berarti jawabannya itu intinya tak bukan tidak terdefinisi. Bentar gini, sebenarnya itu emang prinsipnya X3-nya supaya nilainya, kalau di pembagian kalian kelas 11 pernah bahas pembagian, kalau misal ya 1 dibagi 0 hasilnya berapa? Tahingga. Kalau 0, nah betul tahingga. Jadi kita nyari nilai X3-nya supaya hasilnya tahingga. Karena tahingga itu kan nilainya nggak pasti, jadi ada banyak solusi. Arahnya ke situ sebenarnya. Dan itu sama aja dengan di pecahan itu istilahnya syarat pecahan. Pecahan kan nggak boleh 0 bawahnya. Kenapa? Karena kalau pecahan bawahnya 0, hasilnya nanti tak hingga. Maksudnya seperti itu. Berarti jadi saling berhubungan. Maksud dari banyak solusi itu artinya itu ini, Kak, apa nggak ada jawabannya gitu maksudnya? Ada, cuma kita nggak bisa nentuin berapa. Karena tahingga itu sebenarnya ada, tapi kita nggak tahu kan berapa. Karena bilangannya sangat banyak. Oke. Jadi tahingga itu sama dengan tak terdefinisikan gitu? Beda. Kalau tak terdefinisi itu artinya nggak ada jawabannya. Kalau tahingga itu artinya jawabannya ada banyak, besar sekali. Maksudnya seperti itu. Contoh yang tak terdefinisi itu kalau 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi namanya. Tapi kalau 1 bagi 0 sebenarnya ada jawabannya tak hingga. Itu kalau kelas 11 kemarin kalian pernah belajar di limit ya. Limit itu kan nggak boleh hasilnya 0/0 karena itu nggak ada jawabannya. Tapi kalau 1/0 boleh karena jawabannya tak hingga. Bedanya seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau nggak ada, lanjut tadi. Nah, kalau nomor 2 ini dia nggak spesifik materinya materi apa, cuma tinggal pakai prinsip pemfaktoran. Jadi bukan materi kelas 10, 11, 12, tapi sebenarnya dasarnya prinsip pemfaktoran. Nomor 2. Dan kalau yang sudah paham prinsip pemfaktoran ini termasuk salah satu soal yang nggak perlu banyak pakai rumus, jadi termasuk yang gampang. Nah, kira-kira kalau bentuknya seperti ini, yang perlu kalian ubah atau kalian sederhanakan itu yang mana coba? Ada yang punya ide nggak? Kelihatan kan ya soalnya? Bentar, agak berbesar. Silakan kalau yang punya ide boleh di-sharing, nanti kakak tulis di sini. Yang perlu diubah itu yang mana? Penyebutnya. Penyebutnya, betul sekali. Jadi ternyata kita cukup pakai prinsip pemfaktoran yang tadi. Ini bagian bawah, itu kan sebenarnya sama dengan prinsip pemfaktoran A kuadrat min B kuadrat. Itu sama dengan A plus B kali A min B, lagi-lagi pakai pemfaktoran yang ini ya. Nah, ini walaupun bentuk dasarnya cuma A kuadrat min B kuadrat, tapi berlaku untuk pangkat yang lain. Contohnya misal A pangkat 4 min B pangkat 4.
Itu kalau difaktorkan prinsipnya sama, tapi pangkatnya jadinya adalah 2 dan 2. Pangkat 2 sama A kuadrat min B kuadrat. Nah, kayaknya kelas 11 sudah pernah sih, ada yang dibahas harusnya. Jadi ini berlaku kelipatannya, bukan kelipatannya sih, yang penting pangkatnya itu jadi setengahnya. Kalau 2 ya masing-masing jadi 1, kalau 4 jadi 2, kalau misal 6 jadi 3, kalau 8 berarti jadi 4, dan seterusnya. Dan ingat, yang bisa pakai pemfaktoran seperti ini cuma kalau tanda tengahnya itu negatif, makanya yang bisa difaktorkan adalah yang bawah ya. 3 pangkat 16 min 1. Nah, 1 itu kalau nggak ditulis pangkatnya, boleh pakai angka berapapun. Karena 1 pangkat 1 hasilnya 1, 1 pangkat 2 hasilnya 1, dan seterusnya. Jadi, di sini yang perlu kita ubah cukup penyebutnya. Pembilangnya nggak kakak tulis, nggak apa-apa ya. Yang penting udah paham maksudnya. 3 pangkat 16 min 1 itu bisa difaktorkan jadi 3 pangkat setengahnya ya. Berarti 8 plus 1 pangkat 8. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 3 pangkat 8 min 1 pangkat 8. Sampai sini paham ya? Nah, setelah diubah bagian bawahnya udah difaktorkan, sekarang kita lihat atas dan bawahnya pembilang penyebut ada yang bisa kita coret. Ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Penyebutnya ternyata yang tersisa tinggal 3 pangkat 8 min 1 dan bentuknya bisa kita faktorkan lagi. Jadi setengahnya lagi pangkatnya ya. 3 pangkat 4 plus 1 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 min 1 pangkat 4. Terus yang atas nggak kakak tulis, nggak apa-apa kan? Nanti boleh kalian lengkapi sendiri. Sekarang dilihat pembilang dan penyebut yang tersisa, ada satu bentuk lagi yang sama, jadi bisa kita coret. Ini. Yang plus itu akan selalu habis. Jadi kalau yang sudah biasa pemfaktoran seperti ini, sebenarnya pasti udah bisa bayangin hasil akhirnya itu pasti tinggal sisa yang 3 min 1. Oke, kita lanjutkan. 3 pangkat 4 min 1 difaktorkan lagi. Jadi 3 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 min 1 pangkat 2. Yang atas sisanya tinggal itu, ada 2. Sekarang ada yang sama lagi, bisa kita coret. Satu kali lagi, bagian bawah tinggal sisa 3 kuadrat min 1, berarti bisa difaktorkan 3 plus 1 kali 3 min 1. Bagian atas, yang tersisa 3 plus 1-nya bisa kita coret. Dan sehingga yang atas habis, sisanya tinggal 1 per 3 kurang 1 berarti 2. Nah, inilah jawabannya. Nah, udah paham ya? Jadi jawabannya setengah. Dan kalau dilihat di soal itu nggak langsung ditulis setengah, nggak ada yang jawabannya setengah, tapi diubah dikit jadi yang C, 6 per 12. Jadi jangan langsung bingung loh, setengah nggak ada di bilangan gandanya, ternyata ada diubah bentuknya, yaitu jadi 6 per 12. Oke, gampang ya untuk soal nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, gimana? Ada yang masih bingung? Kok bisa diulang nggak yang Jadi- 12 ya? Gimana dapatnya? Jadi setengah itu kan bisa diubah jadi, kalau dikali 2 jadi 2 per 4. Bisa juga 3 per 6. Bisa juga 4 per 8. Jadi setengah itu bentuk lainnya adalah 6 per 12. Kenapa? Kalau 6 sama 12 dicoret, dibagi 6, hasilnya berapa? 1 per 2. 1 per 2. Jadi kita tinggal nyari yang hasilnya sama. Kalau 5 per 6 kan beda. 1/4 juga beda. Negatif nggak mungkin karena jawabannya kan positif. Jadi jawabannya yang C. Cuma bentuk lainnya aja sebenarnya. Oke, ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan.
Kalau ada yang mau screenshot, silakan untuk nomor 2. Udah selesai ya. Oke, cukup ya. Sebelumnya, sebentar kakak tanya dulu sebelum lanjut soal berikutnya. Ini berarti ada yang dari kelas IPA sama IPS ya? Iya nggak? Ada yang dari kelas IPA sama IPS? Iya Kak, campur kayaknya. Oke, campur. Kalau yang kelas IPS, kelas 10 pernah belajar logaritma nggak? Enggak ya? Kayaknya Pernah Kak. kalau seingat kakak ya logaritma itu maksudnya di mat minat berarti yang anak IPA. Karena kalau anak IPA udah ya? Logaritma. Udah Kak. Ingat nggak? Udah. Udah, Berarti tapi kelas IPS-nya belum. Tapi nggak apa-apa, nanti kakak kasih dikit. Karena di matematika dasar SIMAK UI itu dari tahun-tahun sebelumnya sampai yang tahun ini juga ternyata logaritma masih keluar. Jadi nanti kakak bahas sedikit apa ya. Berikutnya, kalau ini materinya adalah persamaan kuadrat. Ini materi kelas 10 lagi. Persamaan kuadrat. Oke, ada sebuah persamaan kuadrat, akarnya adalah A dan B, maka persamaan kuadrat baru yang akarnya 1/B dan 1/A adalah berapa? Ini sebenarnya di kelas 10 udah pernah dibahas dan di SMP dasarnya juga udah. Ini nggak apa-apa, kakak kasih dulu rumus persamaan kuadrat baru, ada yang masih ingat? Persamaan kuadrat baru. Rumus persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat min alfa plus beta X plus alfa kali beta sama dengan 0. Ini rumusnya. Kemudian biasanya kalau pas di materinya kakak jelasinnya biar gampang dipahami gini. Jadi bentuknya X kuadrat dan X-nya itu selalu seperti ini. Yang perlu dilihat adalah bagian ini sama sini. Yang sini itu adalah jumlah akar barunya. Jumlah akar baru. Kemudian yang bagian sini adalah hasil kali akar baru. Jadi kalau ada soal ditanyakan persamaan kuadrat baru, kalian cukup nyari akar baru itu kalau dijumlah hasilnya berapa dan kalau dikali hasilnya berapa. Misal dijumlah hasilnya 1 dikali hasilnya 2 ya, berarti persamaan kuadrat barunya X kuadrat min 1X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian rumus-rumus yang sering dipakai adalah di persamaan kuadrat ya. Kalau ada persamaan kuadrat, misal akarnya X1 dan X2, rumusnya adalah X1 plus X2 sama dengan apa? Ada yang ingat nggak? X1 kali X2 sama dengan min B ada per yang A. masih ingat? Nah, betul. Min B per A. X1 plus X2 min B per A. Kalau X1 kali X2 C per A. C per A. C per A, betul. Sebenarnya ada satu lagi ya, X1 min X2, tapi itu sebenarnya jarang dipakai. Yang lebih sering dipakai itu dua rumus ini. Kalau dijumlah min B per A, kalau dikali C per A. Oke, sekarang kita lihat bentuk persamaan kuadrat dari soal tersebut. Kita tulis kuadratnya di depan ya, berarti 2X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 0. Di situ keterangannya adalah akarnya A dan B.
Berarti X1, X2-nya kita tulis sebagai A dan B, sehingga rumusnya adalah A plus B sama dengan min B per A, berarti langsung aja ya, karena kebetulan variabelnya sama, jadi langsung kakak tulis min B-nya berarti 3 ya, per A-nya 2. Sampai sini ada yang bingung? Jadi yang bagian X kuadrat ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Kemudian rumusnya tadi min B per A, berarti min 3 per 2. A plus B sama dengan min 3 per 2. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua hasil kalinya. A kali B. Tadi rumusnya C per A yang ini. Kalau tadi yang ini. C per A berarti 4 per 2. Hasilnya sama dengan 2 ya. Jadi nilai A kali B-nya adalah 2. Ini jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat dari soalnya. Sekarang kita hubungkan dengan persamaan barunya. Akar barunya adalah 1/B dan 1/A. Kita cek sekarang hasil jumlahnya. Jumlah akar baru. Berarti 1/B plus 1/A. Yang pertama. Terus kalau kita samakan penyebut sifat pecahan ya. Jadi AB bawahnya, kemudian yang depan berarti dikali A, yang belakang dikali B. Atau mirip kayak perkalian silang, 1 kali A ditambah 1 kali B bawahnya, A kali B. Terus kalau kita tuliskan hasilnya, A plus B tadi hasilnya sudah kita dapat negatif 3 per 2. Oke, dibagi A kali B hasilnya adalah 2. Jadi kalau kita bagi min 3 per 2 bagi 2 hasilnya min 3 per 4. Karena 2 itu 2 per 1, kalau naik jadi dikali setengah. Berikutnya setelah kita cari jumlahnya, sekarang kita cari hasil kalinya. Hasil kali akar barunya ya. Berarti 1/B dikali 1/A sama dengan 1 per AB, berarti dengan 1 per 2. Nah, seperti yang kakak bilang tadi di awal, kita cuma butuh hasil jumlah akar barunya yang ini dan hasil kali akar barunya ini. Itu sebagai jumlah dan hasil kalinya. Sekarang kita masukkan ke rumus persamaan kuadratnya. Jadi jawabannya persamaan baru yang kita dapat adalah persamaan baru X kuadrat min hasil jumlahnya yaitu min 3 per 4. Belakangnya dikasih X ditambah hasil kalinya yaitu setengah. Terus supaya nggak ada bentuk pecahannya, semuanya kita kalikan 4. Yang depan jadi 4X kuadrat. Bentar ya, programnya agak loading. Oke, kita lanjutkan. Jadi 4X kuadrat plus 3X setengah kali 4 jadi plus 2 sama dengan 0. Inilah jawaban akhirnya. 4X kuadrat plus 3X plus 2. Dan disitu urutannya dibalik, jawabannya yang E. Nah, langkah runtutnya kalau sesuai dengan rumus yang ada di persamaan kuadrat baru seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Dan sebenarnya kalau yang pernah dapat ini ada cara langsungnya, nanti kata sampaikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, nggak usah malu. Kalau ada yang masih bingung langkah bagian mana, boleh langsung ditanyakan.
Gimana? Udah ada? Halo Kak, Ya, silakan. mau nanya itu maksudnya Boleh. persamaan super B dan super A itu maksudnya gimana nih? Jadi kalau di logika sebenarnya gini, misalnya ada persamaan kuadrat, akarnya tadinya adalah 2/3. Misal, bentar, kakak tulis biar nggak bingung. Ini logikanya seperti ini. Misal, persamaan kuadrat akarnya 2 dan 3. Jadi A sama B-nya sesuai soal itu A-nya 2, B-nya 3. Terus ditanya persamaan baru yang akarnya seper A sama seper B, berarti seper 2 dan seper 3. Bentar, atau kakak jelasin pakai, sebentar ya. Oke, kakak jelasin di slide baru aja biar nggak bingung. Kalian kakak kasih rumus langsungnya kalau yang masih ingat nanti. Itu kebetulan soalnya tadi nggak bisa difaktorkan ya. 2x kuadrat plus 3x plus 4. Kalau di soal tadi 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kan nggak bisa difaktorkan. Coba ada yang bisa faktorin nggak? Kalau bisa, sebenarnya lebih gampang pakai manual. Kakak contohkan pakai soal yang bisa difaktorkan biar tahu bedanya. Jadi misal ada persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min bentar 15 sama dengan 0. Ini bisa difaktorin ya? 5, 3. Oh, ini 2 aja dulu. Berapa pemfaktorannya? X min 5 sama X plus 2. Oke. X min 5 sama plus 3 ya? Kan 15. 5 kali 3, 15. Selisihnya itu. Nah, terus kalau kita cari nilai X-nya, berarti kan X sama dengan 5 dan X sama dengan min 3. Artinya, kita anggap aja nilai P-nya adalah 5 dan nilai Q-nya adalah negatif 3, karena itu sebagai akarnya. Akar itu nama lainnya penyelesaiannya, jadi nilai X-nya. Kemudian misal ditanyakan berapakah persamaan kuadrat baru yang akarnya seper P dan seper Q. Nah, misal ditanya seperti ini, berarti kita tinggal hitung seper P itu sebenarnya hasilnya berapa? Seper P nih. Berarti jawabannya kan 1/5. Kalau seper Q 1/-3. Nah, persamaan baru yang akarnya 1/5 dan 1/-3. Intinya itu. Nah, kalau pakai manual sebenarnya ini itu tinggal kita kalikan. Dapat X hasilnya 1/5 itu kan dari X min 1/5. Terus dapat hasilnya 1/-3 berarti kan X plus 1/3. Jadi kebalikannya bentuk pemfaktoran. Terus kalau kita kalikan jadi X kuadrat min 1/5X plus 1/3X min 1/15 sama dengan 0. Kalau kita kalikan dengan 15 semuanya jadi 15X kuadrat ini berapa ini? Min 3X plus 5X
min 1 sama dengan 0, kalau dijumlah jadi 15x kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan baru yang akarnya seper P dan seper Q. Nah, maksud soal tadi seperti ini kalau dikerjakan dengan cara manual. Tapi karena soal tadi nggak bisa dicari nilai X-nya, jadi mau nggak mau harus pakai rumus tadi, ini rumusnya. Kita cari jumlah akar barunya sama hasil kali akar barunya. Oke, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Itu kok bisa tiba-tiba ada X min 1/5, X plus 1/3 Kak? Jadi nyari persamaan kuadrat itu sebenarnya kan kebalikannya. Misalnya, berapakah persamaan kuadrat yang akarnya, nih contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang akarnya 1 dan 2. Coba. Gimana caranya? Tentukan persamaan kuadrat yang nanti kalau difaktorkan X-nya itu ketemunya 1 dan 2. Jadi langkahnya adalah kebalikan dari cara kita nyari nilai X bentuk pemfaktoran. Coba, kalau dari X sama dengan 1, ini kan artinya X sama dengan 1. Nah, terus bentuk pemfaktorannya gimana? Dapat X sama dengan 1 itu kan dari X min 1 sama dengan 0. Terus kalau dapat X sama dengan 2, artinya X min 2 sama dengan 0. Sehingga kalau ditanya persamaan kuadratnya ini tinggal dikali X min 1 kali X min 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X kuadrat min 1X min 2X berarti min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya. Jadi X kuadrat min 3X plus 2 kalau difaktorkan jadi ini, terus kalau dilanjutin dapat X-nya segini, terus dapat X-nya segini. Jadi langkahnya dibalik kalau nyari persamaan kuadrat. Kalau udah tahu nilai akarnya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Kak, itu kan tadi rumusnya rumus persamaan kuadrat baru. Kalau misalnya derajatnya Ya, lebih, betul. ada lagi nggak pola rumusnya, Kak? Kalau untuk yang lebih dari 2 Rumusnya derajatnya. cuma itu. Oh. Rumusnya cuma itu. Karena persamaan kuadrat itu artinya pangkatnya pasti 2. Kalau pangkat 3 itu udah masuk polinomial nanti. Iya, ya kalau untuk polinomial. Ya. Kalau rumus polinomialnya sebenarnya ada di kelas 11 kan udah ada. Akar-akar polinomial. Nanti silakan dicek lagi. Tapi itu khusus yang IPA. Kalau di IPS nggak ada. Dan di Madas berarti kurang lebih harusnya nggak keluar materi yang lebih, pangkatnya lebih dari 2. Untuk soal seperti ini. Itu bisa dibahas lagi kalau nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nggak apa-apa ya. Jadi yang penting kalian paham dulu konsep dari persamaan kuadrat ini. Oke, yang lain ada lagi? Kakak, Ya. itu kan berarti kan P itu kan sama dengan X min 5. Terus kalau X min P sama dengan X min 5. Betul. Q sama dengan X plus 3. X plus 3. Bentar, itu yang mana? Yang Q. Betul. Nah, terus pas itu satu per P dan 1 per Q, kenapa nggak jadi 1 per X min 5 dan 1 per X plus 3? Oke, gini. P sama Q itu kan akarnya. Akar itu sama dengan nilai X-nya. X pertama ketemunya berapa? 5. Berarti P-nya 5. Akar kedua yaitu Q nilainya min 3. Berarti seper Q 1 per min 3. Jadi X min sama X plusnya itu nggak kepake kalau udah kalimatnya akar. Kalau masih ada X min sama X plus itu namanya bukan akar, yaitu faktor. Itu ada di materi polinomial juga, kelas 11 matematika peminatan. Jadi X min 5 dan X plus 3 itu sebutannya bukan akar tapi faktor. Tapi setelah ketemunya X sama dengan 5 dan X sama dengan min 3 itu baru sebagai akar. Bedanya di situ.
Itu ada lagi, silakan. Kalau yang X kuadrat min 2X itu persamaan ya? Itu namanya persamaan kuadrat, betul. Oh, berarti persamaan faktor baru akar. Nah, betul. Tingkatannya gitu. Oke, cukup ya. Sekarang rumus langsungnya, tapi ini berlaku nggak untuk semua bentuk ya, bentuk khusus saja, nggak berlaku di semua bentuk. Di misal ada persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, akarnya P dan Q. Dan ini seperti ini nih. Terus pertama, kalau ditanya persamaan baru yang akarnya negatif P dan negatif Q, atau nama lainnya kalau disebutkan dalam kalimat berlawanan. Kelihatan gitu, bentar, hapus. Jadi yang tadinya P sama Q positif, akar baru yang diminta adalah lawannya, yaitu negatif. Positif kan lawannya negatif. Jadi istilah lainnya namanya berlawanan. Berlawanan. Nah, kalau soalnya seperti ini, ada cara langsungnya, yaitu jawabannya adalah yang tadinya AX kuadrat plus BX plus C, jadi AX kuadrat min BX plus C sama dengan 0. Udah, ini jawabannya. Jadi ada satu tanda yang berubah, yaitu tanda negatifnya. Itu kalau berlawanan, cukup diubah bagian sininya. Ini yang berubah, yang lainnya tetap. Terus bentuk kedua, jika ada persamaan baru, yang diminta yang akarnya seper P dan seper Q. Nah, itu yang ada di soal tadi. Nama istilahnya adalah berkebalikan. Oke, kalau tadi berlawanan, sekarang berkebalikan. Jadi kalau diminta persamaan baru yang akarnya berkebalikan, caranya adalah kita tukarkan nilai A dan C. Udah. Jadi A yang tadinya di depan, C di belakang ditukar. Jadi CX kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Ini yang ada di soal tadi. Jadi kalau kalian tahu rumus ini, coba kita lihat kembali ke soal sebelumnya. Nah, tadinya adalah 2x kuadrat plus 3x plus 4. Kalau ditukar 2 sama 4-nya, kan yang diminta kebalikan. Berarti ditukar nih. Disama ini. 4 sama 2, jadi ketemu jawabannya yang E. Itu cara langsungnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang paling gampang bentuk 2 ini. Sebenarnya ada lagi, yaitu kalau jumlahnya kurangnya sama hasil kalinya, tapi pertemuan kali ini kayaknya kita bahas sampai sini dulu aja untuk persamaan kuadratnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk penggunaan rumus cepatnya ada 2. Sama dengan contoh itu yang warna biru itu. X kuadrat min 2X min 15 yang diminta akarnya seper P sama seper Q, berarti kebalikannya tinggal dibalik A sama C-nya, yaitu min 15-nya sama satunya dipindah tempat. Nanti ketemu jawabannya. Jadi min 15X kuadrat min 2X plus 1. Terus karena biasanya X kuadratnya dibuat positif, berarti dikali min 1 atau semua tandanya dibalik. Hingga jawabannya 15X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup? Itu cuma berlaku di pertanyaan yang kayak gitu ya, Pak? Soal bentuk soal. Ya, betul. Kalau akarnya itu bentuknya min P sama min Q sama super P sama super Q. Kalau yang lainnya nggak bisa. Kak, Ya, tandanya gimana, Kak? tandanya itu pokoknya ngikutin apapun bentuknya. Misal nih, kakak contohin lagi. Misal yang ini, yang udah ada jawabannya tadi. Tandanya itu selalu ngikutin bentuk soalnya. Misal di sini, soal yang ini, yang diminta akarnya kan kebalikannya ya. Nih, karena kebalikan berarti kan kita pakainya bentuk yang kedua tadi, yaitu nilai A sama C-nya ditukar. Berarti yang ditukar berapa ini? Ini nilai A-nya, terus yang ini nilai C-nya. Nah, kalau ditukar berarti jawabannya berapa? Min 15 X kuadrat, yang lainnya tetap min 2X. Terus A-nya yang tadinya di depan ini 1 pindah ke belakang, berarti kan plus 1. Karena satunya positif, sama dengan 0. Terus biasanya kalau X kuadratnya masih negatif, itu bukan berarti jawabannya salah, tapi bentuknya kita balik atau kita kalikan negatif 1. Kalau kita kali min 1, atau tandanya semuanya dibalikkan jadi 15X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0. Dan jawabannya akan sama dengan ini. Jadi tandanya itu tinggal ngikutin angka aslinya. Kalau di situ A-nya tadinya 1, C-nya min 15, ya udah. A-nya tetap 1, C-nya tetap min 15. Tinggal dipindahin tempatnya. Yang lain ada lagi? Silakan. Jadi tadi baru 3 telepon, ini belum ada materi kelas 12 ya, baru ada kelas 10. Sehingga sebenarnya materi-materi SIMAK untuk Matdas yang kita bahas itu lebih banyak kelas 10 dan kelas 11. Lanjut ya. Berikutnya, ini tadi udah. Ini udah. Ini udah. Berikutnya yang ini. Nah, ini baru materi kelas berapa ini? 10 atau 11? Coba. Kelihatan ya? Kelas 10 juga sih kayaknya kalau yang ini. Nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4. Nilai dari persamaan ini itu kalau disederhanakan hasilnya berapa. Kalau ditanya bentuk sederhana berarti kita cukup pakai hubungan cara mengubah bentuk dalam trigonometri. Coba kita lihat bentuknya. Di situ ada sin, ada tan, ada cot, ada 1 min sin kuadrat. Nah, pertama coba kalian ingat ya. Kalau tan theta itu bisa ditulis bentuk lainnya gimana? Tan itu apa? Apa per apa? Sin theta per cos theta. Oke, betul. Sin theta per cos theta. Terus di situ ada cot. Apa kalau cot? Cos theta per sin theta. Oke, betul. Kebalikannya ya. Jadi tan sama cot itu saling berkebalikan. Cos theta, sebentar, agak loading. Bentar ya, programnya not responding. Oke, kita lanjutkan. Cos theta per sin theta, sehingga sebenarnya tan sama cot itu bisa saling berkebalikan. Tan theta itu 1 per cot,
cos theta 1 per tan. Kemudian ada bentuk lagi 1 min sin kuadrat. Kalau ada kuadrat, biasanya kita pakai bentuk identitas. Ingat nggak? Identitas trigonometri yang paling awal dijelaskan di kelas 10, yaitu kalau ada bentuk sin kuadrat plus cos kuadrat, hasilnya sama dengan 1. Jadi untuk soal ini kita cukup pakai perubahan 3 huruf ini. Sebenarnya masih ada lagi, misal tadi kebalikan tan theta itu sama dengan 1 per cot theta, atau kebalikannya cot theta 1 per tan. Terus ada lagi sekan itu sama dengan 1 per cos. Setelah sekan itu kosekannya itu 1 per sin. Nah, ini kebalikannya, bentuk perubahannya. Sekarang kita lihat bentuk soalnya, coba kita sederhanakan. Sin theta dikali tan theta ditambah cot theta ditambah cos theta dibagi 1 minus sin kuadrat theta. Oke, sin theta-nya tetap, tan theta kita ubah jadi sin per cos ditambah cot berarti cos per sin, cos theta per sin theta, kemudian ditambah cos theta dibagi, nah satunya ini diubah karena belakangnya ada sin kuadrat. Kalau ada bentuk kuadrat biasanya pakai identitas sin kuadrat plus cos kuadrat 1. Di satunya kita tulis jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Dikurangi sin kuadratnya tetap. Oke, terus coba kita kalikan sin theta kali sin theta per cos theta berarti hasilnya sin kuadrat theta per cos theta. Kemudian sin theta kali cos theta per sin theta, sinnya habis, tinggal sisa cos theta. Terus yang belakang cos theta dibagi, nah ini sin kuadratnya habis karena dikurang, tinggal sisa cos kuadrat. Terus kalau disederhanakan lagi, ini jadi sin kuadrat theta per cos theta. Nah ini coba kalau kita samakan penyebut biar nanti bisa dijumlah, jadi cos kuadrat per cos. Terus yang belakang kalau dicoret hasilnya 1 per cos, sehingga penyebutnya sama-sama. Terus kalau dijadiin 1 karena penyebutnya udah sama, berarti sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta ditambah 1, hasilnya 1 tambah 1 berarti dibagi cos theta, berarti hasilnya 2 per cos theta, dan terakhir 1 per cos itu sama dengan sekan, berarti ini nilainya sama dengan 2 sekan theta. Jadi jawabannya yang E. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, itu yang cos theta, itu kenapa jadi cos theta? Yang cos theta kenapa? Kenapa tiba-tiba jadi cos theta? Yang di tengah itu. Ya, yang di tengah. Oke. Jadi kan itu perkalian satu-satu ya, kali pelangi. Jadi kalau ini dikali sama bagian sini, jadi sin kuadrat per cos. Terus kalau sin dikali sama ini, berarti kan kalau kakak tulis, ini ya, ini jadi sin theta
kali cos theta per sin theta. Nah, ini kalau dicoret, tinggal sisa cos theta, sehingga jawabannya ketemu yang ini. Nah, cos theta itu kan sama dengan cos theta per 1. Jadi kalau disamain penyebut dengan depannya, berarti kita kalikan dengan cos theta, sehingga hasilnya cos kuadrat theta per cos theta. Ini kalau dicoret kan hasilnya sama. Ini sama, ini sama. Gitu, ada lagi? Silakan. Tadi yang nanya Suci, udah ya Suci, ada lagi yang masih bingung? Kak. Ya? Itu yang tinta merah itu udah kayak dari sananya gitu ya, ketentuan dari sananya. Iya betul, nanti itu dihubungkan dengan perbandingan di segitiga siku-siku, ingat nggak yang depan samping miring? Iya. Nah, hubungannya sama ke arah situ juga. Jadi kalau di materi trigonometri, selain harus tahu perbandingan perubahan seperti ini, harus tahu juga perbandingan di segitiga, karena itu lumayan sering keluar. Sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, tan itu depan per samping. Terus kalau yang selain itu berarti tinggal dibolak-balik pakai hubungan ini. Ada lagi? Silakan. Cukup? Oke, kalau nggak ada, ini udah ya. Kalau yang mau screenshot silakan. Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Oke, ini juga masih materi kelas 11. 11 atau 10 ya? Garis singgung itu kelas 11. Nomor 5 ya. Oke, garis singgung itu materinya adalah aplikasi turunan. 11. Ini wajib ya, jadi dua-duanya dapat IPA IPS untuk aplikasi turunan. Masih ingat aplikasi turunan di garis singgung? Coba, siapa yang masih ingat? Aplikasi turunannya itu di bagian mananya kalau di materi garis singgung? Misal ya, misal ada persamaan grafik Y sama dengan fx, dari gini aja. Nah, hubungannya di aplikasi turunan itu di bagian garis hitung adalah M itu sama dengan Y aksen. Jadi nilai M atau gradien sama dengan Y aksen. Kemudian persamaan garis singgungnya rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Apapun bentuk kurvanya atau fungsinya atau persamaannya apa aja gitulah istilahnya. Kalau di sini berarti ini. Jadi hubungannya turunan di materi garis singgung adalah kita harus nyari M-nya atau gradiennya dengan cara turunan dari kurvanya. Kemudian kalau ditanya persamaan garis singgungnya rumusnya yang ini, tapi untuk di soal ini kita nggak akan bahas garis singgungnya, cuma bagian sininya sebenarnya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat gradien? Gradien ingat nggak? Gradien itu nama lainnya kemiringan garis. M itu gradien atau kemiringan. M itu sama dengan gradien atau kemiringan. Nah, contohnya misal ada seperti ini. Ini ada garis. Terus misal ini itu tingginya 2, ini 3. Ini garis G. Maka nilai M dari garis G, kemiringannya rumusnya adalah tingginya atau nilai Y-nya dibagi
X-nya. Jadi MG-nya sama dengan 2/3. Nggak boleh kebalik ya. Nilai Y dibagi nilai X. Sederhananya seperti ini. Jadi kalau ada garis, tingginya 2, mendatarnya 3, maka gradiennya 2/3. Tinggi dibagi panjangnya atau mendatarnya. Kalau di koordinat itu nilai Y-nya atau delta Y dibagi delta X, itu gradien atau kemiringan. Kemudian ada dua istilah garis yang gradiennya itu tetap, yaitu garis mendatar dan garis tegak. Jadi kita pakai dua istilah itu. Jadi pertama, untuk garis mendatar, itu artinya nilai M sama dengan 0. Gradiennya 0. Tapi untuk garis tegak, dia M-nya sama dengan, garis tegak itu ada yang nyebutnya tahingga, ada yang nyebutnya tidak terdefinisi. Oke, atau simbolin aja seperti ini tahingga. Jadi ada dua istilah ini. Dan di soal ini ada keterangan garisnya mendatar, jadi kita pakai rumus yang ini. Mendatar itu nilai M-nya sama dengan 0. Dan M itu rumusnya adalah ini. Ya, aksen. Itu hubungannya. Sekarang kita lihat grafik fungsinya. Y sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat. Terus kalau kita nyari nilai M-nya, itu sama dengan Y aksen atau turunan dari Y-nya. Berarti berapa turunannya? Turunan X pangkat 3 min X kuadrat berapa? 3x kuadrat dikurangin 2x. Oke, betul. Masih ingat ya, turunan itu pangkatnya dikali ke depan, berarti 3x, pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Terus yang ini min 2x, pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1. Kemudian karena tadi garisnya, yang diminta garis induknya itu mendatar, maka M-nya sama dengan 0. Jadi bagian depannya kita sama dengan 0. Terus kalau kita faktorkan, 3x kuadrat min 2x, kalau difaktorin gimana caranya? Untuk dapat nilai x-nya. Coba, ada yang tahu? Atau ada yang mau nyoba? 3x kuadrat min 2x kalau difaktorkan. Ayo, silakan, tadi ada yang mau jawabannya. 3x kuadrat min 2x kalau difaktorkan. Oke, tadi siapa yang jawab? Suaranya agak kurang jelas. Ini kan bentuk persamaan kuadrat tapi nggak lengkap ya, nggak ada konstantanya, yang bagian belakang itu nggak ada. Terus Siap. kalau nggak ada itu jadi lebih gampang. Oke, betul. X-nya dikeluarin 1 ya. Dia agak kurang jelas tapi kayaknya udah tahu arahnya ke situ. Jadi X-nya kalau dikeluarin 1 nih, yang depan berarti sisa 3X, yang belakang karena X-nya udah keluar tinggal min 2. Ini sama dengan 0. Artinya kita punya dua jawaban, X sama dengan 0 dan 3X sama dengan 2 atau X sama dengan 2/3. Nah, dua-duanya ini kita pakai. Terus yang pada grafik, maka penjumlahan semua nilai X dan Y. Jadi kita harus nyari semua nilai X dan Y-nya. X-nya udah ketemu nih, ada 2, X-nya 0 dan X-nya 2/3. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0 pangkat 3 dikurangi 0 kuadrat. Hasilnya 0. Terus kalau X-nya 2/3, berarti Y-nya 2/3 pangkat 3 dikurangi 2/3 kuadrat ya. Jadi hasilnya sama dengan berapa nih? 8/27 dikurangi 4/9. Kalau samain penyebut berapa?
Ini 8. Ada yang salah nggak? 2/3 dipangkatin 3, 8, 27, 4/9, benar ya? Ini Benar. jadi 8 min Min 12. 12 kali 3 kan? Berarti jawabannya min 4/27. 27. Ini nilai Y-nya. Oke, X-nya 0 dan 2/3, Y-nya 0 dan min 4/27. Terus terakhir tinggal kita jumlah. Jumlah semua X dan Y sama dengan 0 ditambah 2/3 tambah 0 ditambah min 4/27. Terus kalau disamakan penyebut, ini kali 9 jadi 18 min 4. Jadi jawabannya 14/27. Nah, ini ya bagian terakhirnya, jadi jawabannya 14/27. Yang A. Nah, kalau ini memang udah masuk di materi, jadi nggak bisa, agak susah nyari cara langsungnya kalau soal-soal seperti ini. Dan kemungkinan sih memang nggak ada. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi kalau ada di soal SIMAK ataupun UTBK nanti, kalau ada ditanya persamaan garis singgung, itu pasti pakai aplikasi turunan. Kecuali satu, yang nggak pakai aplikasi turunan itu persamaan garis singgung lingkaran, karena itu ada materinya sendiri. Selain itu, apapun bentuk kurvanya atau grafiknya, kalau ditanya garis singgung, hubungannya pasti pakai aplikasi turunan. Rumusnya itu, M sama dengan Y aksen. Kalau ditanya garis singgung, rumusnya Y min Y1, M X min X1. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada bagian yang kurang jelas atau masih bingung, silakan. Halo Kak, Ya, silakan. kalau ada nggak Kak kasus yang kalau ditanya itu garis singgungnya itu yang tegak? Kalau misalkan yang tegak muncul gimana ya Kak? Kalau tegak itu artinya gradiennya tidak terdefinisi, berarti M-nya itu M-nya tahi nggak? M tahi. Jadi kalau gradiennya tegak berarti garisnya lurus ke atas, M-nya tegak, jawabannya tahinya. Sama caranya sebenarnya. Tapi setahu kakak sih, sampai sekarang kakak belum pernah dapat soal yang M-nya itu tegak. Karena kalau tahi nggak agak lebih susah bayanginnya. Oh ya, terima kasih Kak. Oke, tapi kurang lebih caranya sama sebenarnya. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Halo Kak, Ya, maaf Kak, X pangkat 3 sama min X pangkat 2 tadi dapat dari mana ya? dari soal. Oh iya. Ya. Kasih, Jadi Kak. setelah ketemu X-nya, cara nyari Y-nya masukin harus ke bagian soalnya, jangan ke bentuk yang lain. Jangan ke bentuk yang sudah diturunkan. Ada lagi? Silakan. Cukup ya? Ternyata lumayan lama ya kalau bahas soal SIMAK. Ini baru dapat 5 nomor. Oke, lanjut. Coba. Oke, ini materi apa? Ada yang ingat nggak? Materi apa dan kelas berapa? 10 atau 11 ini? Komposisi ya, Kak? Oke, fungsi komposisi itu kelas berapa? 10 atau 11? Kelas 10, Kak. Kelas 10. Oke. Ini ada fungsi fx 6 min 3x pangkat 3, kemudian ada fungsi komposisi fOGX, lumayan panjang bentuknya. Pangkatnya pangkat 3, tapi nggak usah langsung minder lihat pangkatnya lebih dari 2, karena biasanya kalau yang belum biasa lihat pangkatnya udah ada 3, 4, dan seterusnya langsung dianggap, wah ini pasti susah. Terus yang diminta nilai G negatif 2. Kalau ada soal fungsi komposisi ya,
biasanya itu kita langsung kerjakan dari bentuk fungsi komposisinya atau bentuk yang paling panjang ini, FOGX. Oke, di sini kalau kakak tuliskan FOGX itu artinya kan F dalam kurung GX. Langsung kakak tulis seperti ini. Itu sama dengan min 3x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 24x dikurangi 18. Nah, kemudian F dalam kurung GX itu kita ubah dari rumus fungsi fx yang udah ada di soal yang ini. Berarti gimana? Kalau fx itu kan 6 min 3x pangkat 3, berarti kalau fgx gimana nulisnya? 6 min 3 GX pangkat. Oke, betul. Kalau yang masih bingung, nih kakak tuliskan bentuk lainnya satu persatu biar nggak bingung. Fx itu 6 min 3x pangkat 3. Berarti kalau x-nya kakak ganti jadi A, berarti kan 6 min 3A pangkat 3. Kalau x-nya kakak ganti 2B, berarti kan 6 min 3 kali 2B pangkat 3. Jadi berapapun nilai x-nya, mau diganti berapapun, tinggal x yang di belakang juga ikut diganti dengan nilai itu. Kalau di soal itu kan F dalam kurung GX. Berarti 6 min 3 dalam kurung GX dipangkatin 3. Nah, kurang lebih analoginya seperti ini. Berarti sekarang kita ganti FGX-nya 6 min 3 dalam kurung GX dipangkat 3 sama dengan min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x min 18. Nah, setelah itu biasanya yang bikin lama itu kalian berpikirnya kalian sederhanain dulu bentuknya, jadi GX sama dengan itu lumayan panjang nanti caranya dan agak susah. Nah, terus jangan tertipu bagian langkah di situ, kalian cukup langsung fokus bagian yang ditanyakan, yaitu G negatif 2. Jadi kita langsung masukin nilai X-nya sama dengan 2. Masukkan X sama dengan negatif 2. Supaya nanti bisa langsung dapat nilai G-2. Nggak usah disederhanain dulu. Karena kalau disederhanain dari situ, bentuknya susah nanti. Sekarang X-nya kita ganti semuanya jadi min 2. 6 min 3 dalam kurung G min 2 pangkat 3 sama dengan min 3 kali min 2 pangkat 3 ditambah 6 kali min 2 kuadrat ditambah 24 kali min 2 dikurangi 18. Oke, ini tetap 6 min 3 kali G min 2 pangkat 3 sama dengan, ya ini kakak langsung ya, min 2 pangkat 3 kan min 8. Min 8 kali min 3 berarti positif 24. Oke, terus ditambah min 2 kuadrat 4. 4 dikali 6 hasilnya juga sama 24. Terus 24 kali min 2 berarti negatif 48. Min 18 tetap. Nah, ini habis nih. 24 tambah 24 dikurangi 48 kan habis. Terus sisanya tinggal kalau min 18-nya kakak pindah depan jadi 6 plus 18. Kemudian 3G min 2 pangkat 3-nya dipindah belakang jadi positif G min 2 pangkat 3. Jadi ini 24 sama dengan 3 kali G min 2 pangkat 3. Terus kalau 24-nya dibagi 3 kan jadi 8 sama dengan G min 2 pangkat 3. Nah, sampai sini udah kelihatan pasti. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? 2. Berapa? 2. Jadi jawabannya G min 2-nya sama dengan 2. Atau kalau ditulis secara runtut, tinggal di akar pangkat 3. Kalau ditulis secara lainnya. G min 2 berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Dan jawabannya 2. Tapi kalau udah paham maksudnya berarti berapa yang kalau dipangkatin 3 hasilnya 8. Jawabannya adalah 2. Oke, ada yang masih bingung?
Atau mau ditanyakan? Silakan. Udah cukup jelas ya? Jadi ternyata beberapa soal SIMAK itu yang mandas nggak terlalu banyak perubahan dari materi dasarnya kelas 10 dan 11. Jadi kalau kalian emang udah mau persiapan untuk SIMAK, paling nggak kalian punya gambaran ternyata di soal SIMAK itu kebanyakan materinya justru kelas 10 dan 11, berarti kalian dasarnya udah dapat nih, karena kalian udah mau masuk kelas 12. Dan ada juga nanti yang dia masuknya materi kelas 12. Cukup ya, nomor 6. Nah, kira-kira satu soal lagi cukup nggak ya? Nah, ini juga kelas 11 lagi. Kita belum nemu soal yang kelas 12 ya. Oke, nomor 7. Coba ini itu persamaan apa ini? Ada yang tahu nggak? X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 23 sama dengan 0. Ada yang tahu? Itu bentuk persamaan apa? Kelas 11 ini. Silakan. Persamaan lingkaran bukan Kak? Persamaan lingkaran, betul sekali. Tapi kayaknya kalau yang kelas IPS nggak belajar itu, ya, karena persamaan lingkaran setahu kakak maksudnya minat kelas 11. Kakak kasih sedikit materinya. Jadi walaupun di sini keterangannya adalah irisan kerucut itu bentuknya banyak, tapi yang sering keluar adalah persamaan lingkaran. Ciri-cirinya adalah ada X kuadrat dan Y kuadrat, kemudian koefisiennya sama-sama satu X kuadrat plus satu Y kuadrat. Itu maksudnya persamaan lingkaran. Kemudian secara umum persamaan lingkaran itu rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan lingkaran. Kemudian ada dua istilah yang ada rumusnya di persamaan lingkaran, yaitu pusat dan jari-jari. Pusat, ada yang masih ingat rumus pusat lingkaran? Titik pusat, rumus titik pusat. Min A per 2, betul, atau min setengah A. Itu untuk nilai X-nya, karena titik itu X, Y, Y-nya adalah min setengah B, atau min B per 2. Kemudian jari-jari, rumusnya R sama dengan Akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Oke, akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Tapi jangan ketukar A sama B sama C-nya ya, karena kalau mau pakai rumus ini, artinya A sama B-nya itu nilai ini. Ini A-nya, dan ini B-nya. Atau kalau dituliskan sesuai simbol awalnya, ini bisa juga pakai rumus 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Ini sama rumusnya. Ini dan ini sama ya. Bedanya adalah kalau masih pakai simbol huruf besar di sini A sama B-nya besar, dia langsung dari soalnya. Tapi kalau A kecil B kecil itu udah menunjukkan titik pusatnya, itu A, B. Bedanya di situ. Jadi jangan kebalik ya.
Sekarang kita lihat dari soalnya. Persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 4x ditambah 6y dikurangi 23 sama dengan 0. Berarti pertama kalau kita cari titik pusatnya sesuai rumus, min setengah kali A-nya kan negatif 4, koma min setengah B-nya 6. Jadi sama dengan 2, min 3. Inilah titik pusatnya. Kemudian kalau kita cari jarinya berarti akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurangi C-nya adalah min 23. Berarti sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 23. Sama dengan akar berapa itu? 13. Pusatnya 2, min 3, jari-jarinya 6. Kebetulan di soal yang pusatnya 2, min 3 itu cuma ada 1, jadi jawabannya pasti yang B. Ya. Tapi kalau misal kita cari luasnya, masih ingat rumus luas lingkarannya? Apa? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat, betul. Kalau ditanya luas, Pi R kuadrat. Berarti sama dengan Pi dikali 6 kuadrat sama dengan 36 Pi. Makanya di situ jawabannya 36 Pi luasnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Udah sampai sini udah punya gambaran ya, soal-soal SIMAK itu kurang lebih seperti itu untuk matematika dasar. Ada beberapa yang bentuknya mirip kayak soal-soal biasa di kelas 10-11, ada yang sedikit diubah kalimatnya atau istilahnya. Sebenarnya angkanya sama, cuma istilahnya biasanya yang bikin beda di SIMAK itu. Jadi kalau silakan kalian siapkan mulai dari sekarang, udah mulai nyari-nyari itu soal SIMAK itu seperti apa, terus bentuknya, materinya yang penting tuh. Karena materi dari tahun ke tahun biasanya nggak jauh beda. Dan matematika dasar kan ada 15 soal ya. Itu nggak usah, biasanya ya kalau mau lebih gampang, 15 soal itu kalian cari materi yang kira-kira bisa kalian kuasai, nggak harus semuanya ya. Udah dapat 5-10 soal itu udah bagus sebenarnya. Kalau bisa ya semuanya nggak apa-apa. Kalian kuasai materinya, nanti dipelajari bentuk-bentuk soalnya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Nah, selain materi-materi tadi sebenarnya ya ada soal lainnya. Udah kakak pindah belum ya? Ini ada matriks, itu juga keluar. Kadang yang ukuran 2x2 dan 3x3. Terus deret, itu kelas 11 juga ya. Matriks deret kelas 11. Nah, ini logaritma yang tadi kalian bilang. Ada lingkaran, tapi dihubungkan dengan ada bentuk logaritmanya. Yang lain belum kakak pindah. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kayaknya kita cukup bahas sampai sini dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa kalian pahami ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya kalau kita masih bisa ketemu lagi. Semoga sih masih bisa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Kakak tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.